Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengujian hipotesis uji T. Untuk uji T, di sini kita akan membahas uji T untuk dua kelompok data dari satu kelompok sampel atau berpasangan. Membandingkan data sebelum dan sesudah perlakuan dari satu kelompok sampel atau membandingkan data antar waktu dari satu kelompok sampel. Maka dilakukan pengujian hipotesis komparasi dengan uji T sebagai berikut. Nah, pertama kita menentukan hipotesisnya. Untuk hipotesis 0, mu A sama dengan mu B. Hipotesis satunya, mu A tidak sama dengan mu B. Mu A dan mu B di sini maksudnya adalah rata data sesudah treatment, sedangkan mu B-nya adalah rata data sebelum treatment. Nah, rumus yang digunakan adalah rumus uji T. Ini ya. Jadi di sini MD itu adalah rata dari gain dibagi dengan hasil dari akar kuadrat. Ini merupakan kuadrat deviasi skor gain terhadap raratanya. Nah, jadi jumlahan kuadrat deviasi skor gain terhadap raratanya dibagi dengan banyaknya data dikali dengan banyaknya data yang dikurangi 1. Kemudian untuk pengujian hipotesis, selanjutnya nilai T hitung ini dibandingkan dengan nilai T tabel. Nah, untuk T tabel misalkan alfanya adalah 0,005 dan derajat bebasnya itu diperoleh dari banyaknya data dikurangin 1. Kriteria pengujian hipotesis untuk uji satu pihak kanan itu adalah dia akan tolak H0 apabila T hitungnya lebih besar dari T tabel. Nah, berlaku sebaliknya atau terima H0 jika T hitungnya kurang dari T tabel. Nah, ini contoh 1. Misalkan dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat signifikasi pemahaman siswa pada pelajaran matematika trigonometri dengan perlakuan pemberian soal pada tes awal dan tes akhir. Nah, ini diberikan skor tes awal dan skor tes akhir. Nah, kemudian kita buat tabel penolong ya, tabel penolong uji beda rata-rata dua kelompok berpasangan. Kolom pertama diisi nomor untuk banyaknya siswa, di sini ada 10. Kemudian skor perolehan tes awal dan tes akhir. Gain ini diperoleh dari Y min X. Berarti tes akhir dikurangin tes awal. Tes akhir dikurangin tes awal. Nah, ini adalah nilai gain. Nah, nilai gain ini di total jumlahnya adalah 143. Nah, rata-ratanya adalah 143 karena ini jumlahnya ada 10, berarti 143 dibagi 10 yaitu 14,3 ya, 14,3. Nah, XD ini diperoleh dari ini nilai gain, nilai D dikurangin rata-rata gain. Tadi rata-ratanya 14,3 diperoleh dari jumlah gain dibagi 10 ya, 14,3. Berarti 0,7 ini adalah 15 dikurangi 14,3 dapat 0,7. Kemudian 22 dikurangi 14,3 dapat 7,7. Kemudian yang ini 11 dikurangi 14,3 hasilnya min 3,3. Demikian seterusnya ya untuk yang ke bawah ini. Nah, kemudian SD kuadratnya adalah nilai kuadrat dari XD. Ini ya. Nah, ini merupakan totalnya. Baik, setelah membuat tabel penolong, selanjutnya kita menentukan hipotesisnya ya. Hipotesisnya mu1 sama dengan mu2. Mu1 tidak sama dengan mu2. MD-nya nah diperoleh dari 143 dibagi 10 dapat 14,3. Selanjutnya kita langsung input ke rumus T, uji T. Nah, di sini nilai-nilai yang diperoleh tinggal di input, kemudian diperoleh nilai T-nya adalah T hitung ya. T hitungnya adalah 8,02. Nah, kemudian kita lihat kriteria pengujian. Dia akan tolak H0 jika T hitungnya kurang dari min T tabel atau T hitungnya lebih besar dari T tabel. Nah, ini berlaku sebaliknya. Kemudian kita menggunakan alfa 0,05 sehingga alfa per 2-nya, alfa per 2 ya, untuk mencari T tabel kita menggunakan alfa per 2. Alfa per 2-nya adalah 0,025 dengan derajat bebasnya 9. Ya, tadi banyaknya data kan ada 10 ya, 10 kurang 1 jadi ada 9. Kemudian di tabel T ternyata diperoleh nilainya alfa 0,025
dan DB9 itu adalah 2,26. Nah, ternyata angka ini lebih kecil dari angka hitung ya, atau angka hitungnya lebih besar dari angka tabel. Maka dia menolak H0. Artinya, pada tingkat kepercayaan 95% terdapat perbedaan yang signifikan antara skor perolehan awal, tes awal dengan tes akhir. Oke, kemudian uji T untuk dua kelompok data dari dua kelompok sampel, tetapi dia tidak berpasangan ya. Membandingkan data dua kelompok sampel atau membandingkan data antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, atau membandingkan peningkatan data kelompok eksperimen dengan peningkatan data kelompok kontrol. Maka digunakan pengujian hipotesis komparasi dengan uji T. Sama seperti tadi ya, hipotesis awalnya ditulis dulu H0 mu A sama dengan mu B, hipotesis satunya mu A tidak sama dengan mu B. Mu A ini adalah rata data kelompok eksperimen atau rata peningkatan data kelompok eksperimen. Sedangkan mu B adalah rata data kelompok kontrol atau rata peningkatan data kelompok kontrol. Kemudian menggunakan uji T, uji T-nya adalah uji T atau T hitung ya. T hitungnya adalah dirumuskan, dapat diformulasikan seperti berikut. Nah, nilai sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadratnya tidak diketahui, namun diketahui bahwa sigma 1 kuadrat itu tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, maka rumusnya adalah ini ya. X bar A itu adalah rata skor kelompok eksperimen, sedangkan X bar B adalah rata skor kelompok kontrol. Nah, untuk SA kuadratnya adalah varian kelompok eksperimen, A-nya eksperimen, B-nya kontrol ya, varian. Kalau S ini simbol varian. Kemudian NA adalah banyaknya sampel kelompok eksperimen, NB-nya adalah banyak sampel kelompok kontrol. Ya, jadi tinggal di input nilai-nilai yang sudah ada. Kemudian apabila sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui, tapi sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, maka perhitungan T-nya seperti ini ya. Nah, S gabungan itu adalah akar kuadrat dari NA banyaknya sampel pada kelompok A dikurangi 1 dikali SA kuadrat ditambah NB min 1 SB kuadrat per jumlah sampel A ditambah jumlah sampel B dikurangin 2. Oke, ini S gabungannya rumusnya seperti ini ya. Nah, untuk menguji hipotesis selanjutnya nilai T hitung dibandingkan dengan T tabel. T tabelnya misalkan alfanya 0,05, maka derajat bebasnya NA tambah NB min 2. Banyaknya sampel A ditambah sampel B dikurangin 2. Dia akan tolak H0 jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, begitu ya. Kemudian contoh, misalkan diadakan penelitian tentang perbandingan nilai akhir siswa yang menggunakan metode demonstrasi dengan metode ekspositori konvensional dalam pembelajaran geometri dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini hasilnya. Kelas kontrol, ini ya, kelas kontrol nilainya ini dan 62. Kemudian kelas eksperimen dari 62, kemudian di kolom 75 ini dan kolom 67 ini. Nilai akhirnya 48. Seperti biasa ya, kita menentukan hipotesisnya. H0 itu adalah nilai akhir hipotesis nolnya nilai akhir geometri siswa yang menggunakan metode demonstrasi tidak lebih tinggi atau sama dengan siswa yang menggunakan metode konvensional. Hipotesis alternatifnya adalah nilai akhir geometri siswa yang menggunakan metode demonstrasi lebih tinggi dari siswa yang menggunakan metode konvensional. Atau kalau dalam bentuk simbol seperti ini ya, kalau dalam bentuk kata-kata seperti ini. Nah, dari data diperoleh untuk kelompok data kelas kontrol X ya, kelas kontrol X itu dia menggunakan konvensional. Jumlah sigmanya adalah 1100. Jumlah X ya, sigma X atau jumlah X adalah 1169. Kemudian ini adalah jumlah dari X yang dikuadratkan 71.575. Nah, kemudian ini data untuk kelas eksperimen ya, sigma X dan sigma X kuadratnya. Nah, jadi kita menghitung varians kelas kontrol diperoleh 170,89. Kemudian varians
kelas eksperimen ya 90,147. Kemudian uji kesamaan varians populasi ya. Nah, ini hipotesis 0, hipotesis alternatifnya. Nah, dari F hitung diperoleh 1,896. Oke. Nah, ini tadi ini ya. Ini S kontrolnya, varians kontrolnya 170, sekian, varians eksperimennya sekian. Maka diperoleh uji F-nya adalah varian 1 dibagi varians 2, diperoleh 1,89 sekian. Kemudian untuk F 0,05 di sini adalah 19 dan 19 ya. Diperoleh 2,168. Kemudian untuk F tabel ya, F tabel 0,95 diperoleh 0,461. Kita lihat F hitungnya kurang dari F 0,05. Nah, nilainya adalah 2,168. Kemudian untuk F hitung yang berikutnya ternyata lebih besar dari nilai F tabel. Ya, sehingga kesimpulannya adalah terima H0, artinya variansnya sama, yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Kemudian menghitung nilai rata-rata kelas kontrol ya. Kelas kontrol, rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen. Ya, kelas kontrolnya 58,45, kelas eksperimennya 68,6. Kemudian menghitung S gabungan ya, diperoleh 11,425. Nah, kemudian dimasukkan nilai T-nya. Oke, didapat 2,81. T hitungnya 2,81. Kemudian dari tabel alfa 0,05, derajat bebasnya 38, maka didapatkan nilai T tabelnya adalah 2,03. Ternyata T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka kesimpulannya adalah menolak H0. Ya, bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, nilai akhir siswa yang menggunakan metode demonstrasi itu lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang menggunakan metode konvensional pada pembelajaran geometri. Oke, baik, demikian tadi pelajaran tentang pengujian hipotesis uji T. Terima kasih.